Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman. Korupsi bukan cuma tentang uang. Korupsi adalah ketika kita menipu, mencontek, atau menyalahgunakan kepercayaan orang lain. Karena korupsi dimulai dari hal kecil dan bisa menghancurkan hal besar. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Alan Saputra. Saya dari mahasiswa jurusan PGSD semester 1 dari Universitas Primagraha. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pemberantasan korupsi. Materi yang pertama, bentuk-bentuk korupsi. Ada 7 bentuk korupsi. Yang pertama penyuapan, kedua penggelapan, ketiga gravitasi ilegal, keempat penyalahgunaan wewenang, kelima nepotisme, keenam kolusi, dan ketujuh pungutan liar. Materi yang kedua kali ini ada dampak korupsi. Ada 7 dampak korupsi. Yang pertama kerugian keuangan negara, yang kedua pembangunan terhambat, ketiga ketidakadilan sosial, keempat menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, kelima kemiskinan meningkat, keenam merosotnya moral bangsa, dan yang ketujuh citra negara rusak. Pemberantasan korupsi. Ada 7 contoh strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama ada penegakan hukum tegas, yang kedua transparansi dan akuntabilitas, ketiga pendidikan anti korupsi, keempat reformasi birokrasi, kelima peran serta masyarakat dan media, keenam pemanfaatan teknologi, ketujuh kerjasama antar lembaga. Yang keempat, tantangan pemberantasan korupsi. Ada 7 contoh tantangan pemberantasan korupsi. Yang pertama, budaya permisif, kedua keterlibatan pejabat berpengaruh, ketiga penegakan hukum lemah, keempat sistem birokrasi rumit, kelima kurangnya pengawasan dan transparansi, keenam minimnya integritas aparatur, dan yang ketujuh kurangnya partisipasi masyarakat. Materi yang kelima yaitu peran lembaga negara dalam pemberantasan korupsi. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut dengan KPK, yaitu menyelidiki, menyidik, dan menuntun kasus korupsi besar. Poin yang kedua, Kepolisian atau disebut dengan Polri, menangani penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi tingkat awal. Ya, poin yang ketiga yaitu Kejaksaan, melanjutkan proses penuntutan dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaku korupsi. Poin yang keempat yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau disebut dengan BPK, yaitu melakukan audit keuangan negara dan menemukan indikasi penyimpangan. Poin yang kelima ada Ombudsman RI, mengawasi pelayanan publik agar bebas dari praktik maladministrasi dan suap. Poin yang terakhir yaitu ada Lembaga Pendidikan dan Masyarakat, yaitu menanamkan nilai anti korupsi dan membangun budaya integritas. Materi yang keenam yaitu ada peran media sosial dalam pemberantasan korupsi.
Di sini ada peran media sosial dalam pemberantasan korupsi, ada 6 poin. Yang pertama ada sarana pengawasan pabrik. Poin yang kedua yaitu media pelaporan cepat. Yang ketiga membangun opini publik. Keempat, edukasi anti korupsi. Yang lima, mendukung transparansi pemerintah. Dan yang terakhir adalah menekankan pelaku korupsi secara moral. Poin yang ketujuh yaitu peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Di sini ada 6 poin. Yang pertama yaitu melaporkan tindak korupsi. Poin yang kedua, mengawasi kinerja pemerintah. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai kejujuran. Poin keempat adalah mendorong transparansi. Yang kelima, berkolaborasi dengan lembaga anti korupsi. Dan poin yang terakhir yaitu menggunakan media sosial secara positif. Kesimpulan. Yang pertama ada korupsi adalah musuh bersama yang merusak keuangan negara, moral, dan keadilan sosial. Poin yang kedua ada pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga negara, masyarakat, dan media. Poin yang ketiga ada pencegahan lebih baik daripada penindakan dengan menanamkan kejujuran sejak dini. Terus transparansi teknologi dan integritas menjadi kunci membangun pemerintahan yang bersih. Yang terakhir, dengan komitmen yang sama, Indonesia bisa menuju masa depan yang bebas dari korupsi. Gitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.